Halo, selamat malam teman-teman. Kita berjumpa kembali di Ibadah GPS pada malam hari ini bersama saya Alinton dan teman saya siapa? Saya Iya Doni dan juga satu ini. Agung Pangro. Ngeri. Iya. Oke teman-teman, kita kembali lagi di Ibadah GPS ini. Udah lama kita nggak menyapa kalian. Kita akan beribadah pada malam hari ini dan kita awali dengan satu pujian waktu Tuhan. Mari teman-teman kita angkat pujian ini dimanapun teman-teman berada. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Kita katakan sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Pasti yang terbaik. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah kembali mempersatukan kami dalam ibadah GPS. Meskipun kami jauh satu sama lain Tuhan, tapi kami percaya hati kami selalu bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di ibadah GPS malam hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memimpin ibadah ini Tuhan, dan juga nantinya Mayor Wismandoro yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke guys, kembali lagi di ibadah GPS malam hari ini. Biar gak
apa ya, biar nggak kaku gitu. Mungkin kita nyanyikan beberapa pujian yang lebih semangat gitu, biar malam harimu terasa lebih panas gitu ya, lebih berenergi. Kita angkat satu pujian, bersukacitalah. Teman-teman, kita akan mendengarkan satu kesaksian dari teman kita Gary. Saya persilahkan Gary untuk bersaksi. Haleluya. Kesaksian untuk GBS hari ini sih sebenarnya tidak lebih dari apa ya, keresahan saya ketika nggak bisa ibadah bareng-bareng atau nggak bisa kayak seperti biasa kita hari Minggu ke gereja kesucian terus kita GBS itu dalam diri saya tuh jujur ketika ada ibadah seperti ini yang online maupun live atau kita nanti lihat di YouTube itu jujur nurani saya tuh seperti kurang bergairah. Jadi memang ada. Saya mengatakan keresahan saya. Jadi gara-gara si corona ini jadi kegiatan ibadah kita juga terganggu. Tapi kan sebenarnya ibadah itu ada di dalam diri kita sendiri.
kenapa ini keluar dari mulut saya? Saya tidak tahu. Jadi ibadah itu sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. Jadi nggak harus kita ke gereja ataupun kemana, tapi kegiatan rutinitas atau bukan rutinitas ya, maksudnya Kewajiban. ya kewajiban kita sebagai umat Kristiani itu datang ke gereja, melakukan ibadah itu kayak udah berkurang selama ada corona ini. Jadi saya merasa kayak rindu gitu untuk beribadah bersama-sama, kayak nyanyi bareng, kita kumpul bareng, atau waktu GBS ada games dan lain-lain. Itu kurang saya rasakan ketika adanya corona ini. Jadi dengan adanya kesempatan pada malam hari ini saya kemarin sih diajak Mas Arlinton ya, jadi untuk rekaman maksudnya untuk GBS ini. Jadi saya menyempatkan diri karena kebetulan saya juga ada kegiatan, tapi saya bisa memberikan waktu. Dan pesan saya buat teman-teman ini selama adanya corona kan kita nggak bisa kumpul lagi, kita nggak bisa ibadah bareng-bareng, kita nggak bisa nguji bareng. Terserah sih teman-teman mau mengikuti kata pemerintah atau enggak, tapi kan ada baiknya kita di rumah aja, katanya Telkomsel gitu kan, yang pakai nggak punya Telkomsel gratis kan di rumah aja. Nah kalau nggak perlu-perlu banget itu nggak usah keluar, tapi kalau keluar pun kita harus pakai masker dan lain-lain. Terlepas itu, oh ya jangan lupa cuci tangan tuh. Cuci tangan. Anda berdoa. Jadi setelah saya harap sih setelah corona tapi saya rasa corona ini nggak akan selesai, tapi ada terus. Kita bisa segera kumpul bareng-bareng lagi, bisa ibadah lagi, dan bisa ketemu dan berjabatan. Sekarang belum boleh berjabatan. Iya itu. Ya, saya rindu menjabat tangan kalian. Tangan siapa? Tangan teman-teman. Ya. Jadi untuk teman-teman yang kuliah, mungkin masih kuliah online, dinikmati aja, jangan menggerutu. Di sana banyak yang nggak bisa kuliah. Woi. Terus buat teman-teman yang mungkin gara-gara corona pekerjaannya diputus, jangan patah semangat, tetap berdoa, serahkan sama Tuhan, sama tetap buka job street. siapa tahu ada yang nyantol kan. Itu kan situs mas. Jadi ya itu aja sih kesaksian saya. Semoga ibadah GBS hari ini bisa memberkati kalian semua. Terima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih kesaksian dari Mas Kerry. Semoga teman-teman itu ya tetap patuh PSBB. iya stay at home. Tapi kalau bekerja ya emang kewajiban juga. Iya. Jadi yang penting tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan teman-teman. Betul. Stay tune di ibadah GBS malam hari ini yuk. Oke, masih semangat kan teman-teman? Kita angkat lagi satu pujian yang lebih semangat lagi yuk. Boleh berdiri di rumah, mungkin kita bersama-sama menyanyi Sungai Sukacitamu. Doni Sita. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku mengalir dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku, mengalir di dalamku, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam
teman-teman, kita bergabung lagi di Pada GPS malam hari ini teman-teman. Dan di sini kita kedatangan Yakobus Nogi. Halo. Haleluya. Haleluya. Oke. Moga podcast. Sudah lama beribadah. Iya kan, mungkin teman-teman sudah rindu dengan sosok Yakobus Nogi. Oke, kita Yakobus mau sharing mungkin atau gimana? Ada Mas Gary juga sebagai moderatornya. Silakan dimulai apa dulu nih? Sekarang apa gimana ya? Kabarnya Setelah corona ini. Iya, lama kan nggak kelihatan kan. Ya, selama corona ini sudah diliburkan dari pekerjaan sudah berapa lama ya? 3 bulan, hampir 3 bulan. Itu biasanya kan dapat kompensasi apa itu bisa. Ini enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Menyikapinya gimana? Apa? Menyikapinya bagaimana? Ya sebenarnya dengan berat hati saya sedikit kecewa sih, terusnya kan kok hanya sebagian aja yang diliburkan, kok kenapa saya yang jadi target. Oke. Itu ya apa sih, kayak bingungnya bukan masalah diliburkan ya, misalkan kita ada kayak tanggungan cicilan atau biaya-biaya yang lain kan, mungkin kita juga pikiran bayarnya pakai apa. Semua orang kan. Iya Semua pasti orang semua pasti orang. seperti itu. Iya. Tapi sih kan Anda yang Nah, ini saya mewakilkan kepada orang-orang yang Bagi orang-orang yang cicilannya belum lunas. Ya seru banget sih. Waktu itu didatangi dan kolektor masalah. Iya serius. Iya, oke, terus. Didatangin. Saya itu Terus gimana? ya maksudnya kan dalam keadaan stres nggak ada pekerjaan itu kan pasti bawaannya emosi atau apa sensitif kan. Waktu ditelepon mau datang ke rumah itu ada kolektor itu, saya di rumah dapur bahkan sudah nyimpen tombak. Bukan kabur nanti dia. Oh iya, terus. Saya ya tombak besok, takutnya kan misalnya orangnya sudah 2 bulan saya nggak bayar, soalnya takutnya ditarik dengan paksa atau kasar kan saya juga nggak terima nanti. Nah itu ternyata orangnya baik-baik. Puji Tuhannya ternyata dari pihak saya diberi keringanan. Oh iya enggak, ya itulah. Mama sudah terlanjur. kayaknya emang mungkin biar cair suasananya. Iya. Kesaksian dari Yakobus ini real teman-teman. Real Pak, ya itu akhirnya dapat keringanan, ternyata selama 3 bulan nggak apa-apa, nggak bayar sepeda, bisa ditunda ke tahun yang berikutnya. Ya, Iya, itu. stop. Itu kan Salah satu perasaan. perasaanmu ketika corona. Terus untuk masalah ibadah. Nah. Kamu gimana ketika ada corona ini, cara ibadahnya gimana atau enggak sama sekali lah kayak gitu. Kemarin kan kesucian yuk gitu. Apa itu kesucian? Itu kan. Enggak, Itu guyon. Iya, jokes. hanya bercanda yang di grup terutama. Ya, Itu hanya coba bercanda. ceritakan. Ya, apa selama ada corona ini ya nggak ada GPS, nggak ada ibadah kesucian, tebusan ya pastinya tentunya kita terutama ya, kangen beribadah bersama-sama. Terus yang kedua ya bisa apa ya, kangen berkumpul sama teman-teman seiman kayak seperti biasanya. Itu cuma yang seiman aja. Ya yang nggak seiman silakan Oh iya, iya. Kan hanya memuji Tuhan. Iya. Setelah itu ya jujur dalam hati kalau ibadah dalam YouTube, siaran YouTube atau live itu kurang Berat ya? Pertama kuotanya itu Iya. susah. Ya mau tengok kan susah, gak ada kuota juga kan. Berat sekali gitu. Ya. Terus apa lagi? Ya itu. Nah, yaitu pokoknya ya maksudnya kurang Kurang bergairah seperti kata Kak Gary tadi, kurang bergairah terus kurang makna itu bukan Mengimani. Iya, mengimani kurang tahu mengimani, menghayati ya itu. Iya. Oke, itu kan. Oke, terakhir pesanmu buat teman-teman ketika menghadapi situasi seperti ini. Sebut Ya, nama mungkin boleh. enggak. Untuk buat seseorang Sudah disebutkan tadi. Oke. siapa aja? Ya untuk semuanya Oke. teman-teman, untuk saat ini kita dapat hal positif yaitu banyak bersyukur. Ya walaupun ada banyak negatifnya sih. Ya banyak bersyukur, jangan mengeluh. Makan ini, makan itu, makan itu. Padahal di luar- tidak makan 3 hari. Iya, saya tidak makan. Cuma makan ya, jujur aja jujur. Nggak makan nasi tapi makan lontong katanya. Enggak, ya Apa-apa? cuma nasi telur. Kadang ya itu diganjel air putih jujur. Untungnya aja ada ya. Kalau teman-teman nanti kita kasih link kita bisa .com itu. Jangan Salam buat teman-teman. ya salah maksudnya
jaga kesehatan, tetap di rumah, jangan keluar. Misalkan nggak ada keperluan penting atau bekerja, misalkan itu nggak apa-apa keluar, tapi dengan apa pakai ya sanitizer, masker, ya perlengkapan keamanan lainnya, bukan pakai helm juga. Oke, jadi itu sedikit kesaksian dan juga mungkin kalau kesah dari tanya jawab juga dari Yakobus Noki Silalai. Semoga teman-teman itu tadi seperti yang Yakobus sampaikan, tetap jaga kesehatan di rumah. Jangan banyak mengeluh. Nah, itu terutama teman-teman. Oke, tetap di stay tune di GPS Kota Surabaya. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian ruang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Yusufandoro. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian yang berjudul Bejanamu. Kita angkat pujian ini dengan penuh kesungguhan hati kita teman-teman. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Katakan mengiring seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita akan puji ini ya teman-teman dengan lebih lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Setelah mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku,
jalannya ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang akan disampaikan oleh Mayor Wismandoro. Berkati supaya apa yang disampaikan Mayor bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari dan memperkuat iman kami dalam keseharian kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Pada malam ini kami akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami supaya melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama, iman percaya kami semakin dikuatkan. Inilah yang menjadi doa kami, dengar dan sempurnakan. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku dan teman-teman GPS yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Letnan Nelviani tentang sukacita, di mana dalam menjalani hidup ini ketika kita menghadapi tantangan, maka kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan diberi tema yaitu damai sejahtera. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata damai yaitu tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, kemudian aman, tentram, tenang, dan rukun. Nah, saudara-saudara, kira-kira apa yang akan terjadi jika kedua negara tidak mau berdamai? Pasti yang akan terjadi adalah peperangan. Tetapi kalau kedua negara mau berdamai, maka dapat kita pastikan negara tersebut akan aman, tentram, tenang, bahkan rukun satu dengan yang lain. Nah, dalam pembacaan kita tadi dari Filipi 4 ayatnya yang kedua, di sini Rasul Paulus memberi nasihat kepada kedua sahabatnya, yaitu saudari Eudia dan juga saudari Sintike. Rasul Paulus mengatakan supaya mereka harus sehati sepikir di dalam Tuhan, atau mereka harus bersatu di dalam Tuhan. Pada ayatnya yang ketiga, Rasul Paulus meminta Sunsugos untuk membantu, untuk menolong kedua saudari ini supaya mereka harus berdamai. Mereka harus rukun satu dengan yang lain. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada ayatnya yang ketiga dikatakan begini, bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam kebenaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Sebenarnya saudara-saudara, Eudia dan juga Sintike ini adalah orang yang baik, sebab dikatakan pada ayatnya yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa mereka ada clash? Nah, ternyata pada ayatnya yang ke-6 dijelaskan mereka diperhadapkan pada suatu situasi yang membuat mereka khawatir dalam pelayanan mereka. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan supaya mereka jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata ketika diperhadapkan dengan suatu keadaan yang membuat kita khawatir, kuncinya di sini adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus membawa khawatir kita kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara-saudaraku, maukah kita supaya damai sejahtera Allah menjadi milik kita? Kalau kita mau, berarti yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memikirkan yang benar. Kemudian yang kedua, kita harus memikirkan yang mulia. Kemudian yang ketiga, kita harus memikirkan yang adil. Lalu selanjutnya kita harus memikirkan yang suci. Kemudian yang manis dan yang sedap didengar. Kalau keenam hal ini kita lakukan, kita selalu pikirkan dalam diri kita, maka damai sejahtera Allah atau Shalom Allah itu akan menjadi milik kita. Tetapi kalau kita tidak memikirkan yang benar dalam menjalani kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak berlaku benar, kita tidak berlaku luhur, kita tidak jujur, jalan kita tidak lurus, kita tidak tulus, kita tidak bersih, maka dapat dipastikan bahwa damai sejahtera Allah itu tidak akan menjadi milik kita. Tetapi sekali lagi, kalau kita berlaku benar, itu memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, kita jujur dalam menjalani hidup ini, jalan kita lurus, bahkan kita memikirkan yang suci, memikirkan yang manis, memikirkan hal-hal yang sedap didengar, maka firman Tuhan memberi kepastian kepada kita, damai sejahtera Allah itu atau Shalom Allah itu akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kembali saya ingin menegaskan kepada kawula muda yang ada di Kors 4 Surabaya, dimanapun kita pergi dan berada, apa saja yang menjadi aktivitas kita, baik di rumah, di tempat kerja, kiranya kita selalu memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, memikirkan yang suci, memikirkan yang manis, dan memikirkan yang sedap didengar. Dan apa yang telah kita pelajari pada ayat yang ke-9 dari Filipi 4 dikatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang sudah kita pelajari selama ini, apa yang sudah kita terima selama ini, dan apa yang telah kita dengar selama ini, dan apa yang telah kita lihat selama ini pada teladan-teladan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan, baiklah kita melakukannya, mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Maka apabila hal itu kita lakukan, ayatnya ke-9 bagian B akan menjadi bagian kita, bahwa Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini akan memberkati kita dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Firman-Mu mengingatkan kepada kami pada malam ini, supaya kami memikirkan yang benar, supaya kami memikirkan yang mulia, supaya kami memikirkan yang adil, yang suci, yang manis, dan sedap didengar. Kalau hal ini kami lakukan dalam kehidupan kami, maka damai sejahtera Allah akan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku dan teman-teman GPS yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah
online kita pada malam hari ini dengan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk acara ibadah GPS online yang sudah kami lakukan pada malam ini. Sekarang kami akan berpisah. Hamba berdoa biarlah berkat-Mu dilimpahkan kepada kami. Dan akhirnya kiranya damai sejahtera Allah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, tuntunan Allah melalui kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita telah sampai di penghujung acara kegiatan ibadah GPS malam hari ini. Dan sebagai lagu penutup kita nyanyikan satu pujian dari buku nyanyian Balas Selamatan nomor 357, ayatnya yang pertama dan kedua. Yuk, Doni. Kita nyanyikan dengan semangat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di ibadah GPS yang akan mendatang. God bless you.